Oke, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah mohon maaf ya untuk kelas saya gabungkan ya. Jadi yang kelas eh, jam pertama itu kita mundur. Nah, oke. Jadi untuk berikutnya kita di pertemuan terakhir di next week ya. Kita pertemuan 7 kemungkinan juga akan saya gabung seperti ini ya. Jadi biar efektif dan efisien. Karena untuk jam pertama itu memang saya harus ganti di kelas dosen lain ya. Jadi otomatis karena dosen lain itu cuti, jadi otomatis saya harus ganti kelasnya yang di jam pertama tadi ya. Jadi untuk next week kita akan gabungkan seperti ini ya. Dan untuk jamnya juga kita akan mulai di jam 8 ya. Nah, oke. Di pertemuan kemarin kita discuss apa ya? Adjektif bukan ya? Ya, Miss. Oke, kemarin kan kita bahas adjektif ya. Nah, sekarang kita akan ke adverb. Nah, kemarin kan kita membahas tentang apa itu kata sifat. Oh, kata sifat itu kata yang biasanya memang melekat dengan kata benda ataupun kata ganti ya. Misal katakanlah uh, red book, buku merah. Yang merah apa sih? Oh, yang merah buku. Bukunya warna apa sih? Oh, warna merah. Jadi kata sifat memberi sifat pada kata benda atau memberi sifat juga pada kata ganti ya. Misal she is beautiful, dia cantik. Dia itu orangnya seperti apa sih? Oh, ternyata cantik. Nah, terus siapa sih yang cantik? Oh, ternyata she. Oh, ternyata dia atau yang cantik. Jadi memberi sifat. Nah, kita akan ke adverb karena materi adverb di jenis kata keterangan tertentu itu memang terkait sama kata sifat ya. Nah, oke, adverb itu disebut juga kata keterangan. Nah, terus kalau kata keterangan itu kata apa sih? Nah, kata keterangan itu lebih ke memodifikasi kata kerja, bisa juga sih. Tapi biasanya kata keterangan itu eh, intinya juga memberikan apa ya keterangan ya. Jadi additional information. Jadi kayak memberikan informasi tambahan pada kata tertentu yang melekat pada adverb itu sendiri. Nah, mungkin kita masih ingat, oh kata keterangan itu seperti adverb of time, keterangan waktu misal. Terus adverb of place, keterangan tempat. Terus adverb of manner, keterangan cara atau kualitas. Terus yang keempat adverb of degree, keterangan tingkatan ya. Terus yang terakhir adalah adverb of frequency. Nah, nanti kita akan bahas tentang jenis 5 kata keterangan di bawah ini. Oke, nah adverb of place, kata keterangan tempat memang biasanya yang menunjukkan bahwa lokasi ya atau tempat. Jadi kata keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Nah, tempatnya seperti apa sih? Nah, tempat di sini sebenarnya intinya merujuk ke di mana ya? Di mana sih where something happens atau where action happens? Di mana sih sesuatu itu terjadi atau di mana sih suatu kata kerja itu terjadi. Nah, jadi misal kata kita ambil yang familiar aja ya. Misal kata mungkin masih ingat kayak kata near, above, on, terus under, below itu juga termasuk kata keterangan yang menunjukkan tempat ya. Selain dia juga termasuk preposisi yang seperti kita bahas kemarin. Nah, itu juga termasuk kata keterangan tempat. Misal ada kata apa lagi ya? Outside, inside, indoor, uh, there, here, itu juga termasuk kata keterangan tempat. Jadi sebenarnya kata keterangan tempat itu banyak sekali ya. Misal ada kata here, there, misal in, inside, outside, anywhere, dimanapun.
Nah, ini juga termasuk kata keterangan tempat ya. Nah, terus juga kata keterangan tempat yang lain itu kan kalau kita bisa kata di sana, di sini, di dalam, di luar, dimanapun, di samping, di atas, di bawah, misal itu kan biasanya sesuatu yang kayak nggak terdeteksi ya. Di mana itu di dalam tuh misal di dalam mana sih, di deket tuh di deket mana sih. Nah, bisa juga kalau mengacu ke sesuatu yang memang sudah spesifik ya, misal in class, in home, in Jakarta. Nah, jadi ini lebih spesifik ya. Jadi, oh di mana sih? Oh di kelas, oh di rumah, oh di Jakarta. Jadi ini juga termasuk kata keterangan tetapi lebih spesifik ya untuk lokasi. Nah, ini disebut kata keterangan. Nah, apakah kata keterangan itu selalu diletakkan di belakang? Tidak selalu. Tidak selalu. Biasanya kalau kata keterangan yang sudah spesifik ya, seperti ini biasanya diletakkan di belakang. Nah, misal I study English in class. I read a book in home atau I live in Jakarta. Biasanya ini kalau untuk yang merah ya. Jadi kalau untuk lokasi atau kata keterangan yang lebih spesifik biasanya dia diletakkan di belakang. Tetapi kalau yang atas ini biasanya dia luas. Dia bisa di belakang, dia bisa di tengah ya, tergantung konteks kalimat. Nah, kita misal lihat di sini. I looked everywhere. Aku melihat ke manapun. Nah, di sini. They built a house nearby. Mereka mendirikan rumah berdekatan. She took the child outside. Dia mengambil anak di luar misal. Come here. Datang ke sini. Please go there. Pergi ke sana misal. The soldiers were standing outside of the gate. Di luar gerbang misal. Inside the body. Di dalam tubuh. Under a tree, di bawah pohon. Jadi kalau untuk tempat yang tidak spesifik seperti ini, nah katakanlah biasanya kayak kata ini ya, biasanya dia diletakkan di tengah. Tapi kalau biasanya dia lebih spesifik ya, biasanya dia di belakang. Nah, misal seperti ini ya. Tapi sebenarnya persoalan kata keterangan tempat itu entah di tengah sama di belakang sebenarnya juga nggak masalah sih, luwes ya, kata keterangan itu luwes, jadi tergantung konteks kalimatnya ya, apakah dia bisa diletakkan di tengah ataupun di belakang, paling belakang ya. Nah, misal I already work in Jakarta, aku udah di Jakarta for 3 years. Nah, terus yang bawah, he has a lot of friends around him. Di sini around him, ini juga letaknya di tengah. Di sekitarnya maksudnya. Lisa left away. Away itu artinya jauh. Terus di yang nomor 4, somewhere itu berarti di manapun. Terus yang kelima, Lampung. Itu juga bisa diletakkan di belakang. Terus South Sumatera. Ini juga di belakang. Di Sumatera Selatan. Terus 7, 8 itu kan here, there. You can put back here. Kau bisa meletakkan tasmu di sini. I saw him was standing there. Aku melihat dia itu berdiri di sana. Nah, my grandmother house faces west. Rumah nenekku menghadap ke barat. Nah, terus my mother put the knife about the cupboard. Ibuku meletakkan pisau di atas lemari. Jadi luas sebenarnya ya. Jadi dia bisa posisinya dia bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Yang intinya itu menunjukkan tempat. Bisa tempatnya terdefinisi atau bisa tempatnya yang tidak terdefinisi. Terus di sini juga sama. Love is everywhere. She was upstairs. Upstairs itu kayak atas tangga ya, naik tangga. Terus di sini Korea, outside. Terus di sini inside. Jadi luas juga. Terus, nah ini juga kita fokus ke kata keterangan tempatnya aja ya. At an international company. She was working at an international company. Dia sedang bekerja di perusahaan internasional. The students are standing in front of the class. Murid-murid berdiri di atas kelas. You can stay at my home. Kau bisa tinggal di rumahku, misal. My family and I spend our holiday in Bali. Keluargaku dan aku menghabiskan waktu di Bali. Nah, jadi luas, bisa di akhir, bisa di tengah ya, tergantung konteks kalimat. Itu kalau kata keterangan tempat. Nah, kita akan kata keterangan waktu. Nah, untuk kata keterangan waktu adalah
Kalau tadi yang menjelaskan tentang tempat, berarti kalau ini menjelaskan tentang waktu ya, timing. Nah, misal apa? Waktu di sini itu bisa ke lampau, bisa ke present, bisa ke future. Jadi lebih ke misal kalau yang lampau ya, yang lampau bisa pakai yesterday ya, kemarin katakanlah. Terus untuk sekarang ini bisa pakai kata now ya atau right now. Terus kalau misal future atau yang akan datang bisa pakai next week, next month. Nah, misal untuk pas atau sesuatu yang lampau. Lampau bisa pakai yesterday atau misal 2 days ago, 3 days ago. Terus misal kalau present bisa pakai now ya, now atau right now artinya sekarang. Terus kalau untuk future atau sesuatu yang akan datang bisa pakai kata tomorrow atau next. Nah, jadi ini juga yang termasuk adalah kata keterangan waktu ya. Jadi tempatnya ini. Nah, terus ini kan sesuatu yang apakah ini spesifik? Nah, sebenarnya memang tidak terlalu spesifik ya. Nah, bisa juga kalian bisa pakai at. Nah, at PM atau at IM. Nah, itu juga IM itu digunakan untuk jam 12 malam ke 12 siang. Terus kalau PM 12 siang ke 12 malam. Nah, jadi katakanlah misal pagi. Pagi itu berarti jam 7 pagi. Berarti pakainya IM ya, at 7 IM. Karena dia masih ke malam ke siang kan. Berarti kalau jam 2 siang berarti itu PM. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi kata keterangan waktu itu bisa yang kalau yang tidak spesifik berarti kayak model yesterday, ago, now, right now, misal tomorrow, next. Oh iya, tambah lagi later. Later itu nanti. Nah, terus atau sesuatu yang spesifik ya, at 2 p.m. o'clock atau at 2 o'clock in the morning. Nah, itu juga termasuk yang disebut kata keterangan waktu. Nah, misal nomor 1. The newspaper arrives daily. Daily itu harian, jadi setiap hari maksudnya. Daily, weekly, monthly itu termasuk kata keterangan waktu. Terus yang kedua, they go out to dinner weekly. Mereka pergi makan malam mingguan, jadi setiap minggu maksudnya. Weekly itu setiap minggu. Terus nomor 3, monthly itu setiap bulan. Our family goes on an outing monthly. Keluargaku pergi kemah setiap bulan. Are you coming to work tomorrow? Nah, terus pakai letter. Letter itu nanti. I would like to go to the movies later. Aku ingin pergi ke bioskop nanti. Nah, terus atau sesuatu yang memang sudah kayak misal spesifik kayak gini ya. Jim was so sick. He spent 4 weeks in the hospital. Jim itu sakit. Dia menghabiskan 4 minggu di hospital. Nah, itu juga 2 weeks, 4 weeks, one month, 2 months itu juga termasuk kata keterangan waktu. Nah, seperti itu. Apakah selalu kata keterangan waktu itu selalu posisinya ada di belakang? Nah, mostly yes, beberapa iya, tapi juga tergantung konteks kalimat biasanya ya. Jadi luwes juga. Nah, sebenarnya sama juga. Terus once a week. Oke, once a week itu seminggu sekali ya, once a week. Nah, 5 days a week berarti 5 kali seminggu ya, 5 hari dalam seminggu. 7 times itu 7 kali ya. Yang intinya menunjukkan waktu ya. Atau tahun. Tahun itu misal since 2015. Nah, itu juga termasuk kata keterangan waktu ya. Nah, terus yang paling bawah for 1 year selama 1 tahun ya. Itu juga menunjukkan kata keterangan waktu. Nah, oke. Kira-kira. Oke, nomor 2.
Nomor 1, she will come soon. Soon itu artinya segera. Terus 2, the play will begin now. Nah, berarti yang termasuk adverb of time adalah yang now. Terus nomor 3, misal the boy come early. Early itu duluan, berarti dia lebih dulu. Berarti kan dia kaitan sama keterangan waktu kan. Dia duluan. Early itu kebalikannya dari later. Early itu lebih dulu, kalau later itu nanti-nanti. Nah, terus nomor 4, tomorrow. Nah, nomor 5, today. Nah, jadi tinggal gitu aja sih. Nah, terus kita akan ke adverb of frequency. Kita akan ke frekuensi. Kalau yang namanya frekuensi berarti intensitas, intensity, tingkat keseringan. Nah, kalau model kata keterangan tempat atau waktu kan dia luwes ya, dia bisa diletakkan di akhir kalimat, dia bisa diletakkan di tengah kalimat tergantung konteks kalimatnya. Nah, tetapi kalau kata keterangan frekuensi itu biasanya dia lebih spesial khusus karena dia letaknya di setelah subjek. Jadi setelah subjek adverb of frekuensi baru kata kerja. Nah, apakah adverb of frekuensi ini selalu digunakan atau katakanlah memang semua itu digunakan? Enggak, tapi biasanya yang lebih familiar itu paling cuma always, usually, often, sometimes, seldom, sama never. Nah, jadi yang sering kepake adalah itu ya. Nah, misal karena saya bilang tadi, kata keterangan frekuensi itu dia tempat apa ya, dia lokasinya kan spesial ya, maka dia diletakkan biasanya agak di depan, jadi setelah subjek. Nggak mungkin dia diletakkan di belakang. Misal ada kata always itu selalu, I always study after class, aku selalu belajar setelah kuliah. Pasti I always. Apakah misal bisa dibalik, I study after class always? Itu sebenarnya aneh sih. Misal, I always love you. Aku selalu mencintaimu. Kalau misal dibalik, I love you always, aku mencintaimu selalu. Kadang gini ya, kalau secara mungkin bahasa Indonesia masih dibenarkan lah ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia itu biasanya based on grammar ya. Jadi nggak pas. I love you always. Harusnya I always love you. Iya. Nah, itu siapapun subjek ya, entah itu he, she, we, I, you, we, they, she, he, it, maka dia sama ya menggunakan always. Usually itu biasanya. I usually walk to work. Aku biasanya berjalan kaki kalau pergi kerja. Nah, di sini pun juga sama. Dia usually juga setelah subjek. Baru nanti ketemu kata kerja. Terus yang sering kepake adalah often. I often read in bed at night. Aku sering membaca di kasur setiap malam ya. Atau aku sering banget baca di kamar setiap malam. Nah, kalau yang model ini itu keterangan waktu dan tempat biasa ya untuk diletakkan dalam satu sentence atau dalam satu kalimat. In bed at night, di kamar tidur, misal di malam hari. Nah, itu sebenarnya luas ya. Mana sih yang harus didulukan? Keterangan waktu dulu atau tempat dulu? Bebas sih, sah ya. Jadi nggak masalah. Mau keterangan waktu dulu oke, tempat dulu oke. Terus sometimes itu adalah jarang-jarang atau kadang-kadang. Berarti so iya, so ora. Nah, I sometimes sing in the shower. Aku biasanya bernyanyi di kamar mandi. Itu pun juga sama ya. Sometimes diletakkan setelah subjek. Terus seldom. Seldom itu kadang. I seldom put salt on my food. Aku jarang banget meletakkan garam di makananku. Terus yang paling terakhir adalah never. Never itu tidak pernah. Nah, vegetarians never eat meat. Vegetarian nggak pernah makan daging. Nah, jadi dia selalu di vegetarian itu lebih bisa ke orang ya. Jadi subjek itu luas ya. Subjek itu nggak cuma melulu cuma a, you, we, they, she, he, it. She itu kan luas ya. She itu bisa dia dijabarkan jadi nama orang. My sister, misal my mom, my mother, dia termasuk she. He pun juga luas. Dia bisa my brother, my father, my apalagi ya, my
teacher misalnya luas ya. Jadi kata ganti itu luas. They pun juga luas ya. They itu bisa mengacu ke suatu atau mengacu ke orang yang banyak, itu juga pakai they. Jadi sebenarnya subjek itu luas ya. Vegetarian itu maksudnya para vegetarian. Nah, itu bisa termasuk juga they. Nah, mungkin kalau untuk nanti seputar subjek apa kita akan bahas nanti kalau sudah ketemu verb ya. Ini secara umum aja. Jadi kata always, usually, often, sometimes, never itu termasuk adverb of frequency. Nah, kita akan ke adverb of degree, tingkatan. Tingkatan itu seperti ini maksudnya. Sangat, terlalu, cukup. Ini contohnya gini ya. Jadi kalian fokus ke yang kotak ya. Nah, jadi kuncinya itu kita harus tahu posisinya ya, letaknya. Apakah bahasa Inggris itu harus selalu tahu arti? Sebenarnya tidak selalu ya. Ketika misal tanyanya apa, kita bisa fokus ke apa ya. Misal mana sih yang termasuk adverb of time, mana sih adverb of place misal. Mana sih yang termasuk kata sifat? Kita bisa pahami letaknya. Nah, very itu artinya sangat. Itu terlalu. Nah, ketika ada kata very bersama to, maka dia diikuti kata sifat. Nah, kita review lagi kata sifat. Misal, she is very beautiful. She is too beautiful. Nah, lebih ke situ misal. Jadi, setelah kata very sama to, dia diikuti adjective atau kata sifat. Tapi kebalikannya, ketika ada kata enough itu bacanya enough, artinya cukup. Nah, dia dibalik. Misal, she is beautiful enough. Dia cukup cantik. Nah, jadi cuman model letak aja sih. Ketika very sama to, maka dia diikuti kata sifat ya. Tapi ketika kata enough, dia kata sifatnya dulu baru enough. Nah, misal hot enough, strong enough, cukup panas. Misal cukup kuat. Cheap enough, cukup murah. Good enough, cukup baik. Nah, jadi lebih ke letak. Ini hanya untuk tambahan saja ya. Nah, terus yang terakhir, adverb of manner, keterangan cara. Nah, ketika kita membahas tentang adverb of manner atau keterangan cara, biasanya mengacu ke bagaimana sih? Nah, lebih ke situ. Misal ke sini. Adverb of manners to describe how something or how action happens. Jadi menjelaskan bahwa bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, biasanya adverb of manner itu letaknya selalu di belakang. Mostly ya. Dan dia biasanya letaknya setelah kata kerja. Misal, he eats very happily. Dia makan dengan bahagia. John writes quickly. John menulis dengan cepat. Nah, kira-kira yang dengan cepat itu kan cara nulisnya kan. John itu nulisnya itu cepat banget. Yang cepat apa sih? Oh, ternyata nulisnya. Nulisnya John itu seperti apa sih? Oh, ternyata nulisnya itu ternyata dengan cepat. Atau yang bawah, old people usually drive slowly. Laki-laki yang orang yang udah tua itu biasanya mengendarainya slowly, dengan lambat. Biasanya kalau ada kata ly di belakang itu artinya dengan. Ketika ada kata sifat plus ly, maka dia biasanya artinya itu dengan apa? Slowly berarti dengan lambat. Beautifully berarti dengan indah. Nah, seperti itu. Berarti kan caranya ya. Oh, cara dia atau cara kata kerja itu seperti apa sih? Bagaimana sih action itu terjadi? Lebih ke bagaimana ya, how. He speaks slowly. Dia berbicara dengan lambat. Berarti kan dia cara ngomongnya gimana sih? Oh, ternyata slowly. Yang dengan lambat apa sih? Oh, ternyata cara ngomongnya. Nah, jadi lebih ke situ. Itu yang disebut kata keterangan manner ya atau cara. Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini tuh gini. Hampir-hampir mirip sih antara adjective sama adverb of manner ya khususnya. Nah, kalau kemarin kita bahas adjective, kata sifat. Kata sifat itu datang sebelum noun ya atau sebelum kata benda. Atau setidaknya, nah misal slow car, that's a slow car. Ini adalah mobil yang pelan, berarti jenis mobilnya itu mobil pelan.
Nah, terus kalau adverb of manner, kita sama-sama lah menggunakan kata slow. Tetapi kan kalau adverb of manner menjelaskan tentang action atau verb-nya, kata kerjanya itu seperti apa sih, gimana sih. Misal, that car goes slowly, mobil itu berlalu dengan lambat, atau mobil itu melaju dengan lambat. Yang dengan lambat itu apanya sih, mobilnya atau cara melaju. Nah, oh karena ada kata slowly, dengan lambat, berarti kan cara mobil itu melaju. Atau sama yang atas, he is a careful driver. Dia adalah sopir yang berhati-hati. Oh, berarti dia adalah orang yang cukup berhati-hati. Berarti secara sifat orang itu memang orangnya memang hati-hati. Nah, beda kalau yang bawah, sama-sama pakai careful ya, tapi karena ini kata keterangan dia pakai ly. He drives carefully. Dia mengendarai dengan hati-hati. Berarti yang dengan hati-hati kan cara dia berkendara. Nah, jadi perbedaannya di situ ya, adjective sama adverb of manner. Kalau adjektif dia datang sebelum kata benda. Kalau adverb of manner dia datang setelah kata kerja. Nah, itu ciri utama atau ciri letak. Nah, kalau secara pembentukannya seperti ini. Adverb itu dibentuk dari adjektif. Dan jadi sebenarnya kata adverb of manner ya di sini ya. Kata keterangan cara itu dibentuk dari adjektif. Nah, sebenarnya dari kata adjektif itu dia bisa berubah jenis kata menjadi kata keterangan ketika ada tambahan ly di belakang. Misal beautiful, beautifully. Cantik dengan cantik. Gadis itu cantik ya. Oh, berarti sifatnya memang katakanlah, oh berarti dia secara fisik cantik. Atau misal dia menari dengan cantik ya. Oh, berarti kan cara dia menari. Slow, slowly. Lambat dengan lambat. Bad, badly. Apa ya? Buruk dengan buruk. Nah, tetapi kata sifat yang biasanya akhirannya y, maka dia harus dirubah jadi i baru tambah ly. Happy jadi happily. Bahagia dengan bahagia. Misal easy, easily, mudah dengan mudah. Lebih ke situ. Nah, terus ada beberapa yang irregular, tidak beraturan ya. Misal kata good, good itu bagus. Adverbnya nggak bisa jadi goodly, dia harus jadi well. Misal I study, misal katakanlah apa ya? Good, bagus, well itu berarti artinya dengan baik ya. Good itu artinya bisa baik, bisa bagus. Kalau well berarti artinya dengan baik. Misal, saya mengerjakan tugas dengan baik ya. Misal, I do homework well. Aku mengerjakan tugas dengan baik. Nah, fast adjective sama adverb itu sama. Misal, I run fast. Aku berlari dengan cepat. Nah, itu sama. Nggak bisa fast jadi fastly, nggak bisa. Karena dia irregular. Hard nggak bisa jadi hardly. Misal, I study hard. Aku belajar dengan giat. I study hardly nggak bisa. Karena hard itu secara adjektif sama adverb dia sama. Nah, terus dan seterusnya ya. Nah, oke, itu hanya untuk perkecualian ya. Oke, misal ada soal seperti ini. Perubahan adjektif ke kata keterangan cara. Misal, he is a dangerous driver. Dia adalah sopir yang berbahaya. Berarti memang orangnya itu memang dangerous itu artinya bisa kayak ceroboh ya, ceroboh atau ugal-ugalan misal. Dia adalah sopir yang ugal-ugalan misal. Berarti kan dangerous driver kan berarti dangerous itu memodifikasi si driver kan. Berarti dia itu orangnya memang ugal-ugalan, ceroboh gitu ya. Dan nah, terus kita akan ubah adjektif di sini jadi adverb, otomatis kan kalimatnya juga agak berubah. He drives dangerously. Dia mengendarai dengan ugal-ugalan. Nah, di sini kan dangerous ke dangerously ya. Yang artinya yang pertama itu dia kata sifat, yang kedua itu jadi kata keterangan cara. Yang pertama dangerous driver, berarti kan adjektif, dia memodifikasi si driver. Dan dia letaknya sebelum kata benda ya.
driver. Terus he drives dangerously. Dia mengendarai dengan ugal-ugalan. Nah, kayak tadi saya bilang, kata keterangan cara selalu diletakkan setelah kata kerja. Nah, jadi sebenarnya ada perubahan di sini. Nah, misal yang nomor selanjutnya, she is a terrible singer. Dia merupakan penyanyi yang mumpuni misal. Nah, berarti kita bisa rubah ya menjadi adverb of manner. Nah, kita akan coba ya. Nah, misal, she is a terrible singer. Nah, kira-kira kita akan ubah menjadi kata atau katakanlah kita rubah menjadi adverb of manner. Oke, kira-kira apa? Gimana? Oke, dia adalah penyanyi yang kita rubah aja ya, misal ya. Dia adalah penyanyi yang cantik. Nah, di sini she is beautiful singer. Nah, berarti kan dia itu penyanyinya yang cantik ya, berarti memang dia secara paras cantik. Nah, terus yang kedua, adverb of manner kan menjelaskan cara kan. Nah, kalau ada cara kan berarti kan butuh kata kerja ya. Oke. Kira-kira she Singer. sing. Oke, karena she kan doyan S berarti sings ya. Terus kita butuh yaitu adverb of manner. Beautiful dirubah jadi adverb of manner. Berarti beautifully. Jadi sebenarnya dari kata ini loh. Kata ini kita rubah jadi kita cari kata kerjanya. Nah, singer, penyanyi. Penyanyi itu kan berarti menyanyi kan. Berarti sing. Oke, karena she itu kan doyan S berarti jadinya sings. Nah. Terus misal soal nomor 2, she is a heavy smoker. Oke. He is. Oke. Nah, dia adalah perokok berat. Berarti memang secara karakter dia itu memang misal suka menghabiskan banyak rokok misalnya. Nah, kita akan ubah yang ada adverb of manner. Berarti kita butuh kata kerja juga. Oke, kita misal rubah dulu ya. Heavy, maka heavy itu kan berat. Maksudnya itu bukan berat kayak kalau untuk makna ini bukan berat yang berat kayak berat misal berat kayak barang ya, tapi lebih ke mungkin nah perokok berat berarti sifatnya itu berarti suka merokok banget. Nah, oke, heavy karena seperti rumus tadi ya, ketika endingnya y maka kita rubah jadi ya. Nah, oke, berarti kata kerjanya apa? Oke. Smoke. Oh, karena smoke itu merokok ya. Berarti karena DNS berarti smokes. Oke, jadi seperti itu. Terus soal berikutnya, they are slow walkers. Oke. Nah, mereka adalah pejalan kaki yang lambat. Nah, oke, berarti they. Oke. Terus ada kata walkers. Oke. Terus ada kata slow. Oke, slow itu berarti tambah. Oke, slowly. Jadi itu kata kerja ya. Kita ambil dari sini ya. Walk. Nah, oke, karena they kan termasuk dia radian S ya, berarti they walk slowly. Nah, jadi mungkin nanti ada soal-soal seperti ini ya. Jadi oke, tambahan kata benda. Di sini kata benda itu kayak kata biasanya identik dengan orang ya. Walker, singer, dancer yang akhirnya biasanya penari, penyanyi misal.
teacher, guru, walkers, misal flyers. Nah, itu termasuk kata benda ya. Tapi dia kan merujuk ke orang, Kak, ke person. Nah, oke. Terus misal ada soal apa lagi ya? Sama hanya kayak ini ya. She is a beautiful dancer. Nah, berarti kalau kita rubah ke adverb of manner berarti she dance beautifully. Nah, he is slow runner. Dia adalah pelari yang lambat. Berarti he run slowly. Nah, sebenarnya modelnya cuma itu aja sih. Terus kita coba satu lagi. I am quick talker. Aku merupakan seorang yang suka ngomong cepat. Nah, di sini bisa. Oke, kira-kira bagaimana merubahnya? Tetap I ya. Oke, talker. Berarti I talk. Oke, tadi adverb of manner itu ada li-nya ya. Berarti I talk quickly. Oke. Misal satu lagi ya. You run. Oke. Faster. Tetap fast, karena fast dia tetap fast ya. Oh, Karena dia kan perkecualian kan. Ini kan perkecualian kan. Nah, jadi dia tetap you run fast. Nah, karena kan kayak tadi saya bilang, kan ada yang irregular kan. Dia tetap sama. Buku alfabet masa kertasnya kertas warna ini ya burung. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi ya tadi kata kerja bisa ditambah ly ya, tetapi kayak kata kerja tertentu ya, seperti kayak tadi ya, fast, good, jadi well. Nah itu biasanya memang dia yang irregular ya, jadi dia akan polanya sama. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan model-modelnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama sih. Biasanya memang letaknya umumnya di belakang ya, umumnya ya. Tetapi dia juga bisa letaknya di tengah ya. Misal, nah, they live happily in a small village. Mereka hidup bahagia di sebuah desa kecil ya. Nah, jadi satu kalimat itu biasanya dia bisa berapa jenis adverb ya. Jadi nah di sini kita lihat in small village, di desa kecil, berarti dia juga ada keterangan tempatnya. Terus ada happily, ada keterangan manner ya. Jadi luas sih sebenarnya. Kata keterangan itu bisa dijejerkan. Misal, they live happily in a small village forever, misal. Mereka hidup bahagia di desa kecil selamanya. Dan itu sah ya. Jadi kata keterangan tempat, waktu, sama manner itu dia jejeran. Nah, jadi luas. Mau katakanlah mau kita balik ya. They live in a small village happily. Nah, itu juga luas dan itu sah. Jadi adverb of time, place, sama manner dia bisa diletakkan dalam satu kalimat yang sama. Mungkin cukup itu ya untuk adverb.
Nah, terus di next meeting kita akan belajar tentang verb ya atau kata kerja. Mungkin untuk adverb question ada pertanyaan? Oke, yang atas itu kan ada Telegram grup bahasa Inggris 1 ya. Jadi kalian bisa join. Jadi katakanlah misal info Zoom meeting, kadang saya kan input satu-satu ya. Nah, jadi kalian bisa join di situ nanti untuk tugas untuk apa kita bisa diskusikan lewat Telegram. Jadi kalian bisa join. Oke. Kalian bisa sharekan untuk teman-teman kalian ya yang mungkin nggak bisa join di kelas ini ya. Iya, Miss. Oke, jadi biasanya kalau misal kita untuk tugas untuk apa kita bisa cepat ya kalau lewat Telegram ya. Jadi saya nggak perlu pakai e-learning. Karena kan saya itu harus inputnya harus per satu kelas. Nah, jadi terus untuk diskusi pun juga kadang masih apa ya terlalu sistem banget ya. Jadi kayaknya kurang lulus saja kalau misal kita bisa pakai sesi tanya jawab. Oke. Mungkin any question sebelum kita closing? Miss mau tanya, Miss. Oke. Itu untuk yang kan tadi kan ada seldom, ada sometimes. Nah, itu bedanya di tingkat intensitasnya aja atau juga konteks kalimatnya atau gimana, Miss? Seldom sama Sometimes. Iya. Sometimes itu bentar. Sometimes itu artinya kan kadang-kadang ya. Nah, sedangkan seldom kan jarang. Intensitasnya lebih sering mana sih? Aku kadang-kadang makan. Aku jarang makan. Berarti kan lebih yang sometimes. Iya. Tuh. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya secara letak kalimat, posisinya sama. Dia setelah subjek, sebelum verb. Nah, cuman kadang maksudnya yang persen itu kan kayak tingkat keseringan ya. Oh, kalau selalu itu kan pasti 100%. Iya. Nah, lebih ke situ aja sih. Oh, gitu ya. Makasih, Miss. Mungkin next question sebelum kita closing. Oke. Ini saya live-kan di YouTube ya. Jadi misal buat kalian yang nggak bisa join via Zoom, kalian bisa lihat di streaming on YouTube ya. Oke. Jadi kalian masuk YouTube guys, YouTube saya ya. Jangan lupa kalian subscribe ya untuk input nilai ya. Nah, nilainya lewat YouTube. Yang penting kan ada bukti subscribe ya. Nanti nilai saya olah ya. Pas nanti mau semesteran ya atau mau KRS ya. Oke, Miss. Siap. Oke. Siap, Miss. Ini sebenarnya isinya channel saya ya recording Zoom, saya ngajar, saya recording. Jadi saya live-kan, misal kalau beberapa saya live-kan. Jadi ya buat teman-teman yang nggak bisa join ya tinggal itu ya, tinggal dibuka aja. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita closing? Udah pusing? Oke. Untuk next week kalau misal kita bisa jam sekarang enak ya, jadi sekalian satu prodi ya. Jadi buat ngirit waktu juga kan. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita closing? Cukup ya? Mau tanya, Oke. ini kan waktunya juga seharusnya kan jam 6:04 yang buat S1 akuntansi. Tapi barengan sama pelajaran yang lain nih, matkul yang lain nih. Kan kalau misal sesuai jam ini kadang gini ya. Masalahnya memang saya juga harus ganti di jam dosen lain ya. Jadi di bahasa Inggris dosen lain. Nah, jadi otomatis waktunya juga baru minggu ini bahwa saya harus ajar di jamnya. Nah, jadi otomatis ya. Terus gimana ya? Terus waktunya pun nggak ada, akhirnya ya yang jam 6 saya mundurkan. Jadi saya juga mohon maaf ya. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan di jam 8 ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang telat kalian bisa join. Kalau misal memang beneran nggak bisa ikut, kalian bisa pakai YouTube. Nah, jadi niat saya itu ya. Jadi saya juga pakai Zoom, pakai YouTube ya. Kalau YouTube kan dia bakal
ke-record kan, jadi otomatis nggak bakal hilang. Kalau Zoom kan kadang kita nggak bisa lihat sewayah-wayah ya, kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Oke. Jadi saya mohon maaf ya, mungkin yang jam pertama kok jadi mundur ya. Oke. Thank you very much ya for your attention. See you next week ya. Keep healthy, keep positive, selalu sehat, selalu semangat. Semoga sukses in work and in your study ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih. Oke. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bisa streaming YouTube, gue kudu subscribe dulu. Lagi udah live juga. Masuk lo. Kan harus demi aku. Oh. Turun salah.